melanjutkan highlight debat. Kalau tadi kami sudah berbincang dengan juru bicara dari tim Prabowo Hatta nomor urut 1, kini giliran kami dengan nomor urut 2 untuk memberikan kesempatan yang sama dan bagi Anda juga untuk mengetahui apa dalam benak tim kampanye Joko Widodo dan Yusuf Kala. Saya mau tanya dulu soal ini ekspresi wajah apa nih Mas Anies setelah debat tadi? Bangga. Jadi menurut Anda dan tim, Pak Jokowi tadi itu memunculkan kemampuan sebenarnya atau melampaui ekspektasi dari tim sendiri? Inilah Pak Jokowi, Pak JK. Mereka terlihat, tentu saya adalah pendukung Pak Jokowi, jadi saya akan tunjukkan bahwa mereka sebuah pasangan, bukan dua orang berdiri bersama-sama. Dilihat dari interaksinya terlihat sekali, dari cara berbagi pertanyaan, cara menjawab, dan substansinya. Begini, pertanyaan itu dijawab sesuai dengan konteksnya. Jadi dia tidak memaksakan untuk menitipkan pesan-pesan yang tidak relevan dengan pertanyaan. Itu maksudnya berlaku pada nomor urut 1? Pak Jokowi tidak, Pak JK. Dia jawab sesuai dengan pertanyaannya. Dan begini, ada konsistensi. Misalnya, tadi ada perbedaan pandangan di Pak Prabowo dan Pak Hatta. Pak Prabowo mengatakan demokrasi adalah alat. Pak Hatta mengatakan demokrasi bukan sekedar alat. Jadi kira-kira yang mana yang betul? Itu dari pandangan sebagai orang yang menyaksikan. Di tempat Pak Jokowi, Pak JK, mereka terlihat saling mengisi. Jadi tadi adalah kesempatan untuk kita membedakan yang satu narasi besar, abstrak, yang satu narasi kecil, operasional. Tetapi pada saat tadi berulang-ulang Pak Jokowi selalu memberi kesempatan ke Pak JK, bukankah bisa juga menciptakan kesan, oke, I'm not in charge, saya tidak terlalu mendalami, lalu wapres saya yang lebih tahu. Pak Jokowi sangat praktis, jadi menunjukkan bahwa beliau mengetahui di sisi operasional. Yang disampaikan memang pendek, sesudah Pak JK menyampaikan beliau akan mengisinya lagi. Jadi kalau saya malah melihat, lihat contohnya ketika bicara tentang pengelolaan daerah. Di situ Pak Jokowi menunjukkan bahwa dia bukan sekedar berawang-awang, dia menunjukkan alat-alat apa yang bisa dipakai untuk pemerintah pusat mengelola daerah, memastikan, dan yang dihadapi adalah 500 lebih daerah, dan dia pernah memimpin itu. Jadi saya melihat konsistensi pesan yang disampaikan, dan saya sering katakan, yang menarik dari Jokowi JK itu adalah kebaruannya, terobosannya. Indonesia sudah cukup banyak dengan potret narasi besar, kita ingin gagasan besar, itu sudah. Yang sekarang menjadi tantangan justru adalah bagaimana itu diterjemahkan dalam operasionalnya. Nah, mereka berdua adalah figur yang kita bisa harapkan untuk melakukan terobosan. Tapi pada saat sisi lain juga ada orang menganggap bahwa sebetulnya level presiden itu harusnya punya grand design, punya visi besar, punya bayangan besar untuk Republik, selain kemudian menerjemahkan dalam tindakan-tindakan aksi-aksi yang sistematis satu persatu. Dan itu dianggap sebagai kelemahannya Jokowi. Jadi kecil itu bukan berarti operasional mikro. Yang tadi disampaikan misalnya, menggunakan politik anggaran, menggunakan instrumen fiskal, itu adalah operasional. Nah, pemimpin hadir memberikan teladan, memberikan visi. Lalu dia tahu di mana letak kebuntuan-kebuntuan itu terjadi. Yang menjadi masalah, seperti dikatakan tadi, selama ini pengawasan kita lemah. Sehingga gagasan besar ketika dilihat operasional ada masalah. Nah, mereka berdua saya melihat menawarkan solusi itu. Dan saya pribadi melihat disinilah waktu ini yang dibutuhkan Indonesia. Yang menarik dari sesi debat adalah sesi saling bertanya antar kandidat. Dan yang menarik bagi saya sebagai jurnalis adalah kenapa pada saat bertanya tidak Pak Jokowi yang bertanya, kenapa Pak Yusuf Kala? Apakah karena ewo pakewo, karena para Prabowo senior, atau karena merasa Pak Prabowo lah yang membawa Pak Jokowi ke Jakarta, itu anggapan semua orang. Kenapa tidak keluar dari mulut seorang Joko Widodo dan malah muncul? Di sini letaknya pasangan, bahwa ada hal yang dikerjakan oleh presiden, ada yang dikerjakan oleh wakil presiden. Dari awal kami sudah melihat
Presiden sampaikan wawasannya, sampaikan pandangannya. Pada saat bertanya, kita malah lebih cenderung berikan kesempatan pada wakil presiden sebagai posisi penanya. Karena disitulah letak posisi dia mau kesempatan bertanya, tapi sebagai satu kesatuan. Dan itu juga artinya pada saat follow up, dijawab juga oleh presidennya. Jadi ini bukan bentuk semata- seperti takut Oh, enggak. atau nggak nyaman bertanya ke Pak Prabowo untuk isu yang demikian sensitif itu? Saya rasa ini bukan isu sensitif. Tapi pertanyaan itu kemudian dikeluarkan. Isu yang menurut saya justru harus diklarifikasi dengan baik. Tapi bukankah kemudian sepertinya nomor satu mendapat keuntungan dengan punya kesempatan menjelaskan kepada publik hadapan rakyat Indonesia? Tapi tidak dijawab. Pertanyaan Pak JK tadi, bagaimana sikap atasan itu nggak dijawab. Dan justru ini yang menurut saya harus dijelaskan pada rakyat Indonesia. Itu siapa yang membisikkan pertanyaan itu kepada keduanya? Ini mereka semua berdiskusi banyak aspek soal, terutama penegakan hukum. Tadi kan sering dikatakan, hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kira-kira itu juga nggak ya yang terjadi dulu? Itu kan pertanyaan. Jadi ketika kita mengatakan kita ingin melindungi, kita ingin memastikan, tunjukkan bahwa kita memang betul-betul melindungi. Nah, banyak yang menganggap persoalan-persoalan masa lalu itu tak penting. Hati-hati. Baik. Karena sebetulnya perilaku masa depan bisa diprediksi dari perilaku masa lalu. Dan itu yang ditanyakan. Mas Anies, terakhir soal perkiraan Anda sebagai tim sukses saat 9 Juli nanti, berapa selisih antar kedua kandidat ini? Insya Allah sesudah survei ini selisihnya menjadi makin lebar. Jadi sekarang ini Pak Jokowi, Pak JK sudah di atas. Dan insya Allah dari debat tadi, rakyat makin menyaksikan bahwa mereka sudah berkarya dan mereka mendapatkan kesempatan lewat nominasi partai yang bukan ketua partainya yang tadi digarisbawahi. Baik. Dan kami yakin mereka bisa mengkomunikasikan gagasannya dengan baik karena mereka percaya bahwa kekuatan seorang pemimpin sipil itu adalah pada kekuatan dialog. Itu yang mereka katakan terus. Terima kasih banyak Mas Anies. Kita tunggu karena semua yang menentukan adalah Anda, para pemilih. Karena kitalah yang menentukan siapa yang akan menjadi Presiden Indonesia ke-7 nantinya pada tanggal 9 Juli. Saya Tina Talisa, kita tutup highlight debat.